Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Sampainya kita di masjid ini, bisa sholat berjamaah, bisa duduk bersama, itu murni karena kebaikan Allah kepada kita. Maka jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, dan untuk istri-istri Nabi kita, yang terutama adalah Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab, Juwairiyah, dan yang lainnya. Dan untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah berjuang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah. Dan yang termulia di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi kita yang lainnya. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? 24 Rajab. Salah. Tanggal 25. Ingat, penanggalan Islam itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Makanya orang itu tahu 1 Ramadan kapan? Ketika matahari terbenam. Tahu besok ini Ramadan apa tidak. Kita tahu 1 Syawal kapan? Ketika matahari tenggelam, tahu besok ini Syawal apa enggak. Dan saya agak sedih lah ngelihat di Masjid Baitur Rahmah. Baitur Rahmah? Al-Baitur Rahman. Kok ada alnya gitu ya? Mungkin Baitur Rahman ya. Rumahnya Ar-Rahman, memang Baitullah. Penanggalannya masih pakai Masehi gitu. Bahkan di atas waktu sholat kita. Mungkin sebagian di antara kita, ya apa sih Zat tanggalan itu? Apa sih arti sebuah penanggalan? Mau pakai penanggalannya Hindu, mau pakai Buddha, mau pakai Kristen, kan sama-sama penanggalan, nggak sama. Maka saya ingin mengingatkan kembali, dan terus saya ingin mengingatkan bahwasanya nahnu muslimin, kita ini orang Islam beda dengan orang non muslim. Orang Islam itu harus beda, pakaiannya nggak sama. Kalau kita lihat gaya orang-orang non muslim, umpamanya pakaiannya ya yang terbuka wanitanya, yang tersingkap. Islam beda, kelihatan di jalan tuh mana yang muslim sama mana yang non muslim, karena memang orang Islam itu berbeda. Sampai di Indonesia ini alhamdulillah sih ada toko busana muslim gitu kan. Berarti yang lainnya busana kafir gitu kan. Loh, kalau ini khusus busana muslim berarti yang lainnya busana kafir gitu kan. Tapi enggak, yang ingin saya sampaikan bahwasanya kita orang Islam ini beda, enggak sama. Potongan rambutnya sama enggak? Enggak sama. Kalau memang ada orang potong rambutnya yang apa? Yang apalah nggak tahu. Orang Islam apa seperti itu? Enggak sama. Orang Islam ini punya potongan rambut sendiri yang enggak niru sama orang-orang non muslim. Kita pun alhamdulillah umat Islam punya penanggalan sendiri. Penanggalan kita bukan Masehi. Masehi itu artinya apa? Kristus. Ya memang Masehi.
Orang-orang Masihin itu orang-orang Kristen nanti. Mereka memiliki penanggalan, silahkan, monggo. Karena semua agama itu memiliki syiar-syiar tersendiri. Tapi kalau kita orang Islam mengekor ke orang-orang non-muslim, antum tahu yang namanya ekor itu? Ya sampai kapanpun ekor itu di belakang. Nggak bakal suatu hari nanti sebelum kiamat ekor ada di depan gitu ya. Enggak, ekor tuh di belakang terus. Maka tatkala para sahabat hendak menentukan penanggalan buat umat Islam, mereka tidak mau ikutin orang-orang Yahudi, mereka tidak mau ikuti orang-orang Nasrani. Mereka punya penanggalan sendiri, Hijriyah. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menentukan bagaimana cara memanggil orang sholat, hendak menentukan bagaimana nih caranya sahabat-sahabat itu supaya tahu kalau masuk waktu sholat. Sebagian mengatakan bagaimana kalau pakai lonceng, seperti itu. Kata Rasul dan para sahabat, lonceng ini punyanya agama apa? Agama Nasrani. Dia punya cara tersendiri. Bagaimana kalau pakai trompet tuh, panggil gitu, ditrompetin supaya orang-orang tahu waktunya sholat? Nggak mau, karena caranya siapa? Orang Yahudi. Bagaimana kalau pakai api, ngidupin api yang terang supaya kelihatan tuh orang-orang, oh waktu sholat gitu kan? Itu caranya orang Majusi. Nggak mau, harus punya cara tersendiri. Apa? Adzan. Orang Islam beda cara sholatnya dengan adzan. Dan penanggalan Islam ini sudah jelas Allah menentukan di dalam Al-Qur'anul Karim, inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sudah benar-benar dijelaskan oleh Allah sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah tertulis pada hari penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Bermula dengan bulan Muharram, berakhir dengan bulan Dzulhijjah. Saya lihat di sini ada penanggalan jadwal sholat sepanjang masa bulan Mei gitu kan. Ya Allah, saya masa di masjid kita pakai bulan Mei gitu. Kita ini orang Islam, tolong ditunjukkan. Dan ini menunjukkan kekuatan kita umat Islam. Di Indonesia ini 87,1% itu Muslim. 87,1%, kira-kira 200 juta. Oke, di masjid ini siapa yang jamnya pakai penanggalan Hijriyah? Anak kasih hadiah. Berapa orang anak bagi hadiah? Ya Allah. Siapa yang jamnya Hijriyah? Tapi kalau sekarang Hijriyah nggak Hijriyah sama aja gitu kan? Karena penanggalannya mungkin sama. Tapi ingat jamaah, tolonglah tunjukkan kepada umat bahwa kita ini punya penanggalan sendiri. Ada orang tanya sama kita di jalan, Mas tanggal berapa? Bilang tanggal 25 Rajab. Ditolong, nah, Rajab apaan Rajab itu kan? Karena memang asing, orang Islam pun asing dengan penanggalannya sendiri. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Orang-orang itu tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hilal, tentang rembulan. Bulan sabit itu kok kecil ya, kemudian besar, kemudian bulat, setelah itu kecil lagi sampai hilang. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan Muhammad kepada mereka, itulah waktu-waktu untuk manusia dan untuk ibadah haji mereka. Ibadah haji bulan apa? Siapa yang tahu bulan haji? Anak kasih hadiah. Bulan haji, angkat tangan lah. Dzulhijjah. Kurang. Bulan haji itu ada 3 bulan. Bulan haji bukan bulan haram ya. Bulan haji pertanyaannya. Nah, fadhal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan haji. Fadhal antum hadiahnya. Nah, nantilah diambil kau. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang orang kalau ditanya
ente mau haji. Oh iya, kapan? Insya Allah bulan Desember. Kok bisa tuh haji bulan Desember? Nggak ada, haji itu ya bulan Dzulhijjah tadi itu. Dan bulan haji itu mulai Syawal, kemudian Dzulqa'dah, 10 hari Dzulhijjah atau sampai akhir bulan Dzulhijjah. Itulah bulan haji. Maka ingat, waktu-waktu dalam Islam itu dikaitkan dengan al-hilal. Kalau hari, hitungannya dengan matahari. Terbitnya mentari, tenggelamnya matahari, sehari hilang. Tapi kalau penanggalan itu pakai bulan. Ini punya kita. Ustaz, tapi ini penanggalan Islam ini nggak tetap, Ustaz. Gitu kan? Kadang-kadang kita kenapa lebih suka pakai Masehi? Karena lebih pasti, kata dia. Itulah beda kita dengan mereka. Islam ini dinamis, nggak beku. Terus umat Islam itu dipaksa untuk berpikir. Undang-undangnya yaitu Al-Quranul Karim. Nggak ada kayak model undang-undang apa? Undang-undang dasar yang pasal sekian, nggak ada. Luas sekali. Tuh Al-Quranul Karim, sunnah Rasul SAW. Maka ulama Islam terus berpikir. Ketika mau masuk bulan Ramadan, umat Islam ribut karena ngelihat bulan. Memang harus seperti itu. Tapi tetap siapa yang ditaatin? Pemerintah kita lah. Pemerintah ngomong mana khilaf, ini ada 2 khilaf, tapi pemerintah milih satu, bismillah. Kita ini rakyat Indonesia, maka ikut pemerintah Indonesia. Begitu kan? Ya, antum gak setuju nggak apa-apa, mana? Iya, kembali lagi penanggalan ini jangan ditinggalkan. Jadi sebenarnya ada 3 hal mungkin dari peradaban Islam, dari simbol-simbol Islam yang udah ditinggalkan. Salah satunya penanggalan, yang kedua bahasa Arab. Saya ini sedih sekali kalau urusan bahasa Arab. Masuk ke pesawat, ambil koran tuh, ada bahasa Cina. Anamu subhanallah nih, orang Cina berapa sih jumlahnya di Indonesia? Sampai ada tulisan Cina korannya itu, iklan-iklan bahasa Cina. Islam ini 87%. Yang sekolah di pesantren alhamdulillah banyak. Yang lulusan Al-Azhar Mesir banyak. Yang lulusan Timur Tengah banyak bisa bahasa Arab. Tapi kenapa penanggalannya, maaf, korannya nggak ada yang bahasa Arab? Berita di TV ada nggak yang bahasa Cina sekarang? Ada. Ya Allah, mau gimana nih? Maka nih ustadz usahakan kalau ngomong sama anaknya yang udah di pesantren 6 tahun umpamanya, 6 tahun di pesantren, kuliah di Mesir 4 tahun, pulang ke Indonesia, anaknya nggak bisa bahasa Arab. Siapa yang salah? Bapaknya. Orang anak itu kan fitrah tuh, putih bersih itu, apa kata orang tuanya? Maka tolonglah diajarin bahasa Arab. Jadi nggak perlu itu anak nanti belajar seperti bapaknya 6 tahun. Bahasa Indonesia gampang. Anak itu dilepas di kampung nih, lepas tuh kunci pintunya, pulang bisa bahasa Indonesia. Iya, karena kampungnya bahasa Indonesia semua. Maka ini termasuk syiar Islam. Bahkan kalau antum melihat perkataan ulama salaf, Umar bin Khattab, ya, Imam Malik, mereka melarang berbahasa asing bagi orang yang bisa bahasa Arab, nggak boleh. Karena ini bahasa agama kita, Al-Quran bahasa Arab, Sunnah bahasa Arab, buku-buku Islam dari ulama-ulama kita bahasa Arab. Dan kita lihat ketika Islam dari Madinah berangkat ke Syam, Syam itu Romawi pada waktu itu, berangkat ke Irak, ke Iran, ke Afghanistan, yang mereka itu adalah negara Persia, berangkat ke Mesir, berangkat ke Aljazair, Sudan, yang bahasa mereka bukan bahasa Arab. Tapi tatkala Islam ke sana, semuanya berubah jadi bahasa Arab. Itu karena ini bahasa adalah peradaban kita, simbol agama kita. Yang ketiga, bahasa Arab ini lagi, biasanya di tempat-tempat itu ada tulisan paluk pintu apa push pull, ya nggak tahu lah, push pull. Yang anak heran, nggak tahu di sini di Jember itu ada rumah sakit pemerintah, rumah sakit PTP. Itu tulisannya push dan pull dan bahasa Cina. Anak lihat, waduh ini gimana ini? Kotak-kotak obat itu ya,
Ada bahasa Inggris dan bahasa Cina. Kita ngomongin orang Islam kemana sih ngomong? Emangnya mau jadi orang Cina kita ini? Antum belajar bahasa Cina kalau ada perlunya nggak apa-apa. Cuma bahasa Arab jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Dan yang ketiga yang juga ditinggalkan oleh umat Islam ini hari Jumat tuh. Semua agama punya hari mulia. Semua agama. Orang Kristen hari yang mulia buat mereka hari apa? Hari Minggu. Silahkan. Orang Kristen, masa dia mau hari raya hari Jumat? Kan nggak mungkin. Kemudian orang Yahudi hari apa? Hari Sabtu. Orang Islam hari Jumat. Tapi dibuat di media, hari Jumat itu hari yang menakutkan. Iya, media itu memerangin kita loh. Apa? Ada film-film itu Friday, apalah hari Jumat ya. Sampai di barat itu mereka bikin film horor yang menakutkan, Friday. Friday. Anak salah kayaknya ngomongnya. Friday. Anak minum dulu afan jamaah bismillah. Friday gitu, yang bahasa Inggris hari Jumat lah. Mereka bikin seperti itu, hari yang menakutkan. Sampai di Indonesia pun film-film horor itu Jumat Kliwon, Jumat manis. Orang itu kalau malam Jumat, takut nih. Padahal itu hari raya kita. Dan kita lihat hari Minggu disebut apa? Holiday. Holy itu kalau nggak salah artinya suci kan? Betul, holiday siapa? Orang Kristen. Dan silahkan, kita nggak ada masalah sama mereka. Memang itu hari raya mereka. Dan kita ini dijajah Belanda 350 tahun. Pantas hari raya kita hari Minggu. Karena Belanda pada waktu itu dia kepingin hari Minggu ke gereja. Semua diliburkan. Kita lihat Allahu Akbar, lihat toko-toko semua tutup. Karena mereka menghormati hari itu. Mereka semua berangkat ke gereja dengan mandi rapi anaknya ya, pakai sepatu, berangkatlah ke gereja mereka. Itu hari Minggu. Kita hari Jumat kemana kita? Pada sibuk, anaknya sekolah, bapaknya kerja, nggak ketemu Jumatan, nggak tahu anaknya Jumatan atau tidak, nggak tahu. Padahal hari itu hari mulia kita. Dan kita ini umat Islam, jumlahnya 87,1% di Indonesia. Ternyata kita tidak bisa merasakan holiday kita, hari suci kita. Kita merayakan hari sucinya orang Yahudi, hari Sabtu, dan hari sucinya orang Nasrani. Ketika kita merdeka setelah 350 tahun, ya wajar lah. Masih ada bekas-bekas penjajahan itu di diri kita, sehingga kita memuliakan hari Minggu. Tapi hari Jumat kita tidak muliakan. Cobalah yang bisa libur hari Jumat, pekerjanya libur hari Jumat, liburin hari Jumat ya, supaya kita bisa fokus ibadah pada hari Jumat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih adakah hari esok? Nggak tahu. Semua manusia itu memiliki angan-angan yang panjang sekali. Bahkan sebagian di antara kita nih mungkin sudah menulis program hidupnya. Cita-citanya ditulis. Dia ingin punya ini, ingin punya itu. Dan itu manusia. Rasulullah SAW pernah membuat sebuah gambar tuh di tanah tuh. Kotak ya, segi 4 gitu, kemudian dikasih titik di tengah, ditarik lurus keluar, kemudian di garis yang di dalam itu, yang di dalam kotak itu dikasih garis ke kiri dan ke kanan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang titik itu, hadza insan. Nah, titik itu manusia, titik itu manusia, dan kotak ini adalah ajaluh, ajalnya. Yang keluar tadi dari kotak itu angan-angannya, keluar dari kotak itu, kepingin ini kepingin itu, tapi dia tidak bisa menyelesaikan angan-angannya tatkala ajal datang. Adapun garis-garis yang di kiri dan di kanan itu adalah a'rad yang menimpa dia, musibah-musibah, selamat dari ini, tidak selamat dari yang itu. Itulah kehidupan manusia. Semua ingin bagaimana hari esok kita itu lebih cerah daripada hari sekarang.
Siapa yang ingin hari esoknya lebih buruk daripada hari ini? Insya Allah nggak ada. Dia ingin hari esoknya lebih indah. Namun apakah hari esok itu benar akan datang? Kita nggak tahu. Seorang yang membangun rumah, dia nyelengin, nabung ya, dari sejak bekerja, dari muda sampai nikah, kepingin punya rumah. Maka dia akan menanti-nanti kapan rumahnya itu selesai. Dia ingin masuk ke rumah itu bersama istri dan anak-anaknya, anak-anak yang masih kuliah. Dia akan menanti-nanti kapan hari wisudanya datang. Dan seorang pemuda dan pemudi yang sudah merencanakan pernikahan, dia itu akan berhayal, akan merajut mimpi indah. Kapan nih malam pernikahan tiba? Dan seorang yang menanam padi, dia tanam tuh padi dari sejak biji ya, kemudian jadi pohon yang kecil, tumbuhan yang kecil, kemudian dia tanam, dia tunggu kapan padi itu menguning, kemudian dia panen hari itu. Namun berapa banyak dari kita yang ketika hari yang dinanti tiba, ternyata dia sudah tidak ada. Berapa banyak anak-anak yang menanti hari wisudanya, ternyata hari wisuda datang, dia sudah tidak ada pada hari itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Semuanya. Seorang penyair menggambarkan kepada kita bagaimana kematian itu akan datang. Dia mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila fajri atau ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan kau itu. Fa innaka la tadri, karena kau tidak tahu ketika malam itu hadir, ketika datang malam yang gelap gulita itu, apakah kau besok masih akan hidup itu? Nggak ada yang tahu jemaah. Maka ingat tatkala kita tidur, apa doanya? Bismikallahumma amut wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Nggak tahu kita berapa banyak orang yang dibangunin semakin di pagi hari dan dia tidak pernah terjaga kembali. Ketika tidur kita diingatkan dengan kematian. Ketika terjaga dari tidur, apa doanya bangun tidur? Ana mau tanya nih, antum nah, ana kasih hadiah. Antum kalau bangun tidur baca doa apa? Barakallahu fiikum. Fadhal. Alhamdulillah, tiap hari bangun tidur nggak pernah baca doa. Bangun tidur lihat HP-nya. Aduh, ada SMS dari siapa nih? Allahu Akbar. Itu manusia lupa dia bahwa yang membangunkan dia dari tidurnya Allah Jalla Jalaluhu. Maka doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kelak kepadanya akan kembali. Maka kita nggak tahu. Cobalah ketika kita rebahan di tempat tidur kita, kita ingat besok kira-kira anak bangun enggak? Karena banyak yang tidak bangun. Ada yang dari pagi kerja cari dunia, sampai mau tidur pun masih mikirin dunia. Nggak ada kepikiran aku ini kira-kira mau mati, aku belum sedekah kayaknya hari ini. Apa sih yang sudah aku berikan untuk celengan esok kalau aku harus mati? Nggak ada. Jarang tuh orang yang seperti itu. Tapi kalau di masjid ini insya Allah banyak. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin asha hina min ad-dahri. Wa kam min sahih, berapa banyak orang yang sehat yang mati tanpa sakit. Apalagi di antara tanda-tanda kiamat itu mautul fuj'ah, mati tiba-tiba. Jangan mengatakan, oh anak Ustaz masih sehat nih, kayaknya masih lama matinya anak ini. Nggak ada tuh. Berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita ketika tsunami datang,
sampai yang bayi, yang muda, yang kuat, habis ratusan ribu dalam sekejap. Wa kam min sahihin. Ini peringatan buat kita nih yang sehat. Jangan mengatakan kayaknya anak masih lama mati. Banyak teman-teman kita yang mungkin sore harinya ngobrol sama kita sehat masih, ternyata dia mati. Wa kam min alilin. Berapa banyak orang yang sakit, yang keluarganya sudah berharap, ya Allah mudah-mudahan cepat mati, dia yang ngomong mati duluan. Banyak jemaah. Ada yang orang tuanya masih hidup, anaknya udah mati. Ada yang cucunya udah mati. Maka tidak ada pemikiran buat kita yang namanya sehat masih lama hidupnya, tidak ada. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Subhanallah. Berapa banyak anak muda yang paginya ketawa, sorenya ketawa, waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, padahal kafannya tuh udah dibikinin buat dia tuh. Anda pernah lihat kejadian pemain bola ya, yang tersungkur di lapangan bola, nggak bangun lagi. Sehat tuh, masih muda, masih gagah, tersungkur karena kita nggak tahu. Apalagi itu yang naik motor, tiap tahun kalau sudah mudik itu berapa banyak yang mati? Banyak yang mati. Terus yang tua yang muda mati. Wa kam min sigharin yurtaja tula umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatul qabri. Berapa banyak tuh anak-anak kecil yang digendong sama orang tuanya. Orang tuanya sudah menghayal nih, Masya Allah nak, kalau nanti kalau gede nak aku pondokin nak ya, pondok sana, kalau nanti jadi ustaz, 2-3 hari mati anak. Karena memang mati tidak pernah kenal umur. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyak tuh pengantin-pengantin yang sudah disiapin mau dinikahin, udah didandanin, waqad qubidat arwahum lailatul qadri, padahal udah dicatat kematian dia malam Lailatul Qadar atau malam pernikahan, kadang-kala dia mati. Ma'asyiral muslimin, mati itu tidak kenal seorang pun. Nabi kita mati. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Selesai sudah. Innaka mayyit, Muhammad kau mati, kau bakal mati. Wa innahum mayyitun, dan semua manusia itu bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya bakal mati dan tinggal menanti waktu. Hari esok belum tentu hadir buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Allah lah yang memiliki ilmu tentang kiamat itu. Yang memiliki ilmu tentang kiamat itu hanya Allah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dengar tuh di media-media kiamat tahun 2012, udah lewat tuh 2012. Sebelum 2012 ribut manusia, didatangkan peramal ini, peramal itu. Ya Allah, yang orang Islam jadi peramal juga, ikut tuh. Apa benar ya kira-kira ya kiamat nanti? Udah jelas innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Nabi ditanya sama malaikat Jibril, mata sa'ah, Muhammad kapan tuh kiamat? Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya, sama-sama nggak tahu. Nggak ada yang tahu. La ta'tikum illa baghtah. Dia itu akan datang tiba-tiba. Bahkan Rasul menceritakan ada orang yang masih menanam, ada orang yang masih membuat kolam tuh, dia lagi rapiin kolamnya itu, kiamat datang pada waktu itu. Jadi kiamat bukan datang orang sudah siap-siap semua ya di masjid gitu kan, nungguin kiamat itu. Nggak ada. Semua akan sibuk dengan pekerjaan.
Wa yunazzilul ghaith, Allah yang nurunkan hujan. Yang nurunkan hujan itu Allah. Makanya kalau lagi nggak ada hujan, kita minta sama siapa? Allah. Kalau turun hujan deras, kita nggak kepingin turun, mintanya sama siapa? Sama tukang pawang hujan. Na'udzubillah. Pawang hujan aja nggak tahu dia. Sampai dikatakan subhanallah. Kita ini kadang-kadang dibohongin sama pawang-pawang hujan. Di sini ada pawang hujan. Anda takut salah ngomong nih. Pernah di Surabaya, di Polda itu, teman-teman cerita ketika mereka ada acara di sana, di depan pintunya itu ada 2 pawang hujan. Wah, mereka sudah dengan keris-kerisnya ya. Wah, hujan deras datang. Karena dia nggak bisa nahan hujan kita di jamaah. Kemudian pawang hujan itu cuma dipakai ketika musim kemarau. Iya, kalau musim hujan nggak dipakai. Pawang hujan tahu kalau musim hujannya pasti hujan lah, kata dia. Gimana anak mau nahan hujan? Dia itu pura-pura nahan hujan karena memang kadang-kala mendung itu hujan, kadang-kala nggak hujan. Kalau lagi nggak hujan, wah dia ngomong nih, aku nih yang bikin nggak turun hujan. Padahal memang bukan waktunya hujan turun waktu itu. Makanya kita lihat, pernah tanya seorang teman ke pawang hujan, Pak, kalau musim hujan kok nggak disarang hujannya, kata dia. Ya nggak bisa lah disarang hujannya. Orang Allah yang yunazzilul ghaith. Dan kita jamaah, ketika tidak turun hujan, turunlah ke lapangan sana, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Air itu dari bumi apa dari langit? Dari langit. Karena suatu saat kita cari di sumur nggak ada air, ke sumur sana nggak ada air, maka kita menanti hujan. Tolonglah sunnah ini diamalkan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu dengan apa yang di dalam rahim. Allah tahu ini bagaimana nanti besarnya, bagaimana bentuknya. Sekarang mungkin sudah bisa ketahuan laki perempuan, iyalah, karena itu bukan gaib lagi kalau sudah diteropong. Sesuatu yang di belakang tembok ini buat kita gaib kan? Tapi kalau sudah ada lubang kita lihat, oh Anda tahu tuh ada orang di dalam sana, itu gaib. Bukan gaib udah kelihatan, tapi yang tidak kelihatan bagi apa yang akan terjadi dengan anak yang di rahim itu. Apakah dia akan lahir dengan selamat? Apakah dia lahir mati langsung? Nggak ada yang tahu. Itu Allah Jalla Jalaluhu. Udah mau ada namanya. Belum kan? Alhamdulillah. Naam. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dan seorang itu tidak dapat mengetahui apa yang akan dia usahakan besok. Nah, tahu ya. Makanya kalau keluar rumah baca doa. Kalau keluar rumah tuh baca doa. Karena banyak orang yang keluar rumah, balik ke rumahnya udah patah kakinya, udah patah tangannya. Dan ini kejadian yang tiap hari terjadi. Kita nggak tahu. Kita kadang menentukan besok Anda dapat fulus, ternyata besok nggak ada duit yang bicara. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seorang itu tidak tahu kapan dia atau di mana dia akan mati. Di bumi Allah yang mana dia akan mati. Ada seorang yang mengharapkan mati di Mekah, boleh. Mengharapkan mati umpamanya di Madinah, boleh. Tapi nggak tahu. Jangan sampai Madinah pura-pura mau mati gitu ya. Oh, anak mau mati di sini. Nah, kalau belum waktunya mati bakal pulang tuh ke Indonesia. Dan ada seorang yang diceritakan dia itu orang Pakistan. Dia kepingin mati di Mekah, nggak kepingin mati di luar Mekah. Maka dia tetap nggak mau keluar kota. Ketika sakit dia harus berobat ke luar negeri, mati di Pakistan. Karena memang malaikatnya udah nungguin di Pakistan sana. Ada sebuah athar, sebuah Israiliyat dari Nabi Sulaiman, ya, ceritakan Nabi Sulaiman tentang masalah Israiliyat ini. Hadithu an Bani Israel wala haraj, kata Rasulullah SAW. Ceritakan tentang Bani Israel, nggak apa-apa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya.
Itu cerita tentang Nabi Sulaiman. Ada seorang masuk ke Nabi Sulaiman. Dia entah lagi ngomong sama Nabi Sulaiman, dia melihat salah satu menteri-menterinya lah, orang-orang pentingnya Nabi Sulaiman di situ. Dia liatin, dipelototin terus orang itu. Setelah itu dia keluar. Ketika dia keluar, orang itu tanya sama Nabi Sulaiman, yang datang tadi siapa? Nabi Sulaiman, yang datang tadi malakul maut, malaikat maut tadi yang datang. Yang datang ke Nabi Sulaiman malakul maut, kata dia. Terus dia tadi pada ngeliatin ana, melototin ana dia tadi, kata dia. Nabi Sulaiman, ana minta supaya ana dipindah ke ujung dunia. Nabi Sulaiman kan punya, atau Allah berikan kekuasaan kepada beliau untuk bisa berangkat dengan anginnya. Itu salah satu keutamaan Nabi Sulaiman. Akhirnya dia minta supaya dipindahkan ke ujung dunia dengan anginnya. Dipindahkan oleh Nabi Sulaiman ke sana. Beberapa saat kemudian malaikat maut itu datang lagi. Ditanya sama Nabi Sulaiman, kau tadi katanya pada melototin salah satu dari pejabatku. Iya. Kenapa, katanya? Aku bingung, kata dia. Allah memerintahkan kepadaku untuk menyambut nyawa dia di ujung dunia, dia masih di sini. Subhanallah. Ternyata dia udah sampai ke ujung dunia. Memang sudah waktunya di sono matinya. Mati itu satu, sebabnya beda-beda. Tapi matinya satu. Saya ingat punya paman mati belum nikah dia. Umur 30 tahun, 29 dia meninggal. Akhirnya paman yang tua tanya kepada dok, kenapa dok? Jantung. Kata paman anak, orang awam dia. Ya pantes lah dok, orang mati jantungnya berhenti dok. Kalau masih hidup jantungnya belum mati dia. Yang namanya orang mati jantungnya berhenti. Kalau jantungnya masih berdetak, ya belum mati jamaah. Maka kembali kita ingatkan, kita nggak tahu apa besok kita masih akan bersua dengan teman-teman kita. Tapi yang jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau nggak malam ini, besok, nggak besok, lusa. Ada seorang suami yang cinta sama istrinya. Istrinya sakit-sakitan. Ya Allah dek, jangan mati duluan kau ya. Seperti itu. Subhanallah. Besoknya suaminya tabrakan mati. Ada nggak yang seperti itu? Ada, jemaah. Karena memang ini rahasia ilahi yang kita tidak tahu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk selalu ingat mati. Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Ingat tuh. Karena kalau kita ingat dengan mati, angan-angan kita akan berkurang. Tapi kalau kita nggak pernah ingat mati, terus kita akan mengumpulkan dunia, terus mau keluarin sedekah bingung gitu. Eman saya kata dia. Anak ini kepingin punya ini, kepingin punya itu, padahal suatu saat bakal ditinggal semua. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita nih bagaimana menghadapi kehidupan ini. Beliau berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti perantau, gharib, orang asing, aw 'abiru sabil, atau orang yang sedang lewat. Yang namanya perantau itu jamaah, kayak umpamanya yang merantau di Balikpapan ini. Ada yang merantau di sini. Ada yang udah nggak merantau, udah jadi penduduk sini, gitu kan? Bahkan dia mikir, anak mau mati di sini. Orang yang seperti ini bukan perantau, karena dia sudah mau tinggal di sini. Tapi ada perantau yang mungkin dia cuma mau 2 tahun di sini. Anak mau 2 tahun di sini terus mau pulang kampung. Maka apa yang akan dia lakukan? Ketika dia punya duit, dia kirim kemana? Ke kampung. Kirim terus ke kampung. Karena dia tahu anak sebentar di sini. Anak nggak butuh rumah di sini. Anak butuh rumah di kampung. Karena di situ anak akan tinggal selama-lamanya. Begitu pula dunia dan akhirat ini jamaah. Kita cuma merantau di sini.
Mau berapa tahun merantau di sini? Kita mau tanya sama yang tua-tua lah. Oh, ini ada bapak kita nih. Umur berapa sekarang, Bapak? 60 tahun. Mau berapa tahun lagi? Kira-kira kalau ada proposal menambah umur gitu ya, mau nambah berapa? Oh, bukan orang sini, tapi kan dia orang dunia kan? Kita di dunia ini maksudnya. Kita di dunia merantau. Yang 60 tahun mau tambah 100 lagi? Mau 100 lagi? Masya Allah, mah. Jadi meninggal umur 160 tahun. Kita doakan ini mudah-mudahan. Nah, iya, man sa'ala, seorang salaf mengatakan, man sa'alallah tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaklah dia bersabar ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai. Itu konsekuensinya. Orang yang minta panjang umur, istrinya mati, dia belum mati. Anaknya mati, dia belum mati. Cucunya mati, belum mati. Semua teman-teman sejawatnya mati semua. Tinggal dia sendirian. Gitu kan? Anak ini kapan mati gitu. Iya, orang yang minta panjang umur falyasbir ala firaqil ahbab. Dia harus bersabar, menata hatinya. Karena setiap kekasihnya meninggal, hatinya seakan-akan dipotong-potong. Oke, saya katakan kita merantau di sini. Umur umatnya Nabi Muhammad itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalilun man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari sana. 60 70 Hijriah apa Masehi? Hijriah. 60 70 Hijriah. Rasul SAW meninggal 63 Hijriah. Ingat Hijriah. Itu kita jadi merantaunya di dunia ini antara 60 sampai 70 tahun. Mau punya apa kalau cuma 60 70 tahun di dunia ini? Padahal satu hari di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun kita hidup di dunia. 1000 tahun satu hari di akhirat itu. Maka Rasul menjelaskan kepada kita, jadilah di dunia ini seperti orang yang gharib, merantau. Jadi kalau punya rezeki, kirim ke tempat asalnya. Mau kemana kita setelah merantau? Ana mau pulang kampung, maka kirimlah. Kalau ana mau ke Jember, dapat duit di sini, kirim nih, kirimkan ke sana ke Jember tuh. Bikin rumah, iya, beli bataku dulu, beli bataku. Terus ketika kita pulang dari negeri ini ke sana, sudah dapat tuh rumahnya. Begitu pula di akhirat kita. Banyak di antara kita yang punya rumah di dunia tapi nggak punya rumah di akhirat. Sampai pernah ditanya seorang alim ulama oleh seorang raja, kata dia, ma baluna nuhibbul hayata wa nakrahul maut. Kenapa kita ini kok benci sama mati, cinta sama hidup ini? Kemudian dijelaskan oleh alim ulama ini, kata dia, wahai raja, kita ini memakmurkan dunia kita dan kita menelantarkan akhirat kita. Maka seorang mana mungkin mau pindah dari rumah yang indah ke gubuk yang reot? Nggak mungkin. Tapi kalau dia tahu sudah punya rumah di akhirat yang lebih bagus dari rumah di dunia ini, dia akan siap. Dia akan menanti kematian itu. Dan kita lihat umpamanya yang namanya Hammad ibn Salamah. Hammad bin Salamah ini seorang ahli hadis yang terkenal. Katanya Abdurrahman Al-Mahdi, "Lau qila li Hammad bin Zaid anta tamutu ghadan." Kalau dikatakan kepada Hammad bin Salamah, kau besok mati, dia nggak bisa nambah amalnya sedikit pun, nggak bisa nambah, karena dia sudah siap. Waktunya semua penuh dengan kebaikan. Maka ingat, Rasul mengatakan, ya seperti gharib atau orang yang numpang lewat, nggak usah bawa macem-macem, dikirim. Kalau antum mau enak, ada kargonya ke akhirat, itu sudah ada, langsung kirim. Ada kotak amal lewat, masya Allah, bismillah, ini loh anak mau bangun rumah anak, bismillah, 100.000, alhamdulillah sudah punya celengan 100.000. Sisanya berapa? Masih 2 juta, alhamdulillah. Kita lihat tuh celengan kita, celengan akhirat dikit banget.
Padahal kita untuk dunia kita kalau nyelengin banyak sekali. Suatu saat yang punya rumah yang indah, siapapun orangnya, bagaimanapun posisi dia, presiden pun, ketika datang itu maut, anak-anaknya akan mengusir dia. Nggak akan dibiarkan di rumah lama-lama tuh. Bapak-bapak juga punya rumah bangun besar, sertifikat pakai namanya bapak-bapak, Masya Allah. Ketika mati, anaknya itu cepet-cepet dimandiin, yuk mandiin bapaknya, mandiin gitu ya, kosokin, dikafanin, yuk anterin cepet-cepet. Nggak ada, ini kan rumahnya bapak, biarin bapak di rumah, nggak ada. Bawa ke kuburan tuh, terus diantarkan ke sana, dimasukkan ke kuburan. Anaknya ada yang mau nemenin? Nggak ada. Bismillah, diinjek-injek kita sama anak-anak, diinjek-injek, nggak ada dikasih ruang buat udara gitu ya, bisa bernafas. Bapak ini nggak ada, injek-injek, setelah itu ditinggal. Maka kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah di dunia ini seperti orang yang gharib, seorang perantau, orang yang lagi lewat. Jadi ambillah bekal kita, kirim ke akhirat kita, kirim ke kampung halaman kita. Kalau kita memang beriman dengan hari akhir, kalau enggak ya udah. Maka Ibnu Umar mengatakan, memberikan nasihat dia, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa, khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautik. Katanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kalau kau sore hari jangan nunggu pagi untuk beramal, jangan nunggu besok, karena kita nggak tahu apakah hari esok itu ada buat kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, habis sholat langsung masuk rumahnya, tanpa berpikir waktu itu langsung masuk. Kenapa Rasul? Ada uang, ada harta yang harus aku bagikan, kata Rasul. Langsung Rasul bagikan, karena nggak tahu apakah masih ada waktu untuk membagikan itu. Kalau pagi nggak usah nunggu malam. Khudh min sihhatika li saqamika. Ketika sehat jangan nunggu sakit. Orang kalau sakit itu, ya Allah kepingin anak haji, nggak bisa haji, hartanya udah banyak, subhanallah. Dan inilah dunia. Orang itu kalau angan-angannya hanya dunia, Allah akan rusak semua urusan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu al-faqra baina 'ainaihi. Barang siapa yang dunia jadi tujuan dan angan-angannya, maka Allah akan memberikan sanksi kepada dia apa? Akan menjadikan kefakiran itu di depan matanya. Di depan matanya. Udah banyak duitnya tapi takut miskin. Takut, maka dia akan bikin perusahaan lagi, dia akan asuransikan ini itu macam-macam, takut miskin. Ada tukang beca asuransi jemaah? Hah? Ada tukang beca, anak mah takutnya nanti kalau sakit nggak bisa berobat, anak harus asuransi, nggak ada. Udah azan, anak jadi bingung. Belum. Maka orang tuh yang kalau tujuannya cuma dunia, miskin dia. Banyak duitnya nggak bisa tidur, banyak duitnya nggak bisa tidur. Spring bed disusun 3 loh. Bisa dia mau susun 10 bisa, tapi dia nggak bisa tidur karena dia mikirin dunianya. Tapi orang-orang yang subhanallah tuh tukang becak, kadang-kala kuli bangunannya nggak pakai kasur. Antum lihat kuli bangunan kadang-kala jam 1 laut ya. Kok laut? Apa istilahnya? Hah? Istirahat ya. Istirahat itu kadang-kala dia rebahan aja di atas lantai. Di atas lantai ini. Hilang. Masya Allah. Udah tidur. Kita yang udah minum obat tidur ke dokter, dok ini dok gimana dok? Anak nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Subhanallah. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa syattata alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Allah cerai beraikan urusan. Enggak punya waktu buat umrah.
Buat haji nggak punya waktu, datang kajian nggak punya waktu. Karena apa? Karena memang Allah cerai beraikan urusannya, nggak selesai-selesai. Kemudian dunia itu tidak akan datang kepada dia kecuali sudah Allah tulis sama dia. Dia datang kajian, nggak datang kajian, padahal rezekinya tetap. Tapi karena dia berambisi dengan dunia itu, maka Allah cerai beraikan urusan. Ibnu Umar mengatakan, khud min sihatika li saqamika. Ambillah dari masa sehatmu untuk masa sakit. Dalam Islam ini ada satu yang indah, dan semuanya indah sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuktabu lil mar'i kita cukupkan sampai di sini jamaah. Insyaallah kajian kita lanjutkan besok. Kan besok apa judulnya? Abisya, lanjutkan. Lanjutkan jamaah Abisya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mungkin yang mau salat sunnahnya nanti lebih baik di mana salat sunnah dilakukan? Di rumah. Dan salat sunnah di rumah ini anjuran Rasul, salat sunnah di rumah ini benar-benar ditekankan loh. Bahkan Rasul mengatakan khairu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki itu di mana? Di rumahnya. Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki itu di rumahnya, kecuali sholat fardu. Karena kalau kita nggak sholat, itu bisa jadi rumah kita jadi kuburan. Ustaz, kan istri sholat. Istri sholatnya itu ada liburnya. Iya. Kadang-kala seminggu kalau kita nggak sholat sunnah di rumah, rumah kita seminggu nggak ada sholat. Karena memang istri kita lagi libur sholat. Maka bapak-bapak, iya sholat sunnahnya kalau bisa di rumah. Tapi kalau takut di rumah nggak sholat, ya di masjid. Kadang kalau ya di rumah, sampai rumah nggak sholat. Iya, kembali kepada hadis atau athar Ibn Umar radhiyallahu taala anhu ketika dia mengatakan khud min sihatika li saqamik. Ambillah dari masa sehatmu ini untuk masa sehat, dari masa sehatmu untuk masa sakitmu. Penyakit itu kita nggak tahu kapan datangnya juga. Tapi yang jelas, saya tadi ngobrol sama Ustaz Abdurrahman nih, dengan adanya fasilitas-fasilitas kemudahan-kemudahan ini, kita ini tambah rawan sakit. Betul nggak jemaah? Naik mobil nggak bisa buka pintu, pakai remote, buka sendiri gitu kan. Kalau dulu kita kan, buka sehat gitu nih. Nonton TV dulu tuh, saya ingat tuh. Kalau mau ganti channel maju ke depan, duduk lagi. Mau ganti lagi, maju ke depan. Sekarang sambil tidur, sambil mengkurap apa tangannya aja, ya rawan kena stroke lah tangannya itu. Itu fasilitas yang ada kadang-kadang subhanallah ya. Dulu orang mau ke toko 200 meter dari rumahnya jalan kaki. Sekarang naik motor. Maka sekali lagi pesan dari Ibnu Umar ini harus kita camkan ketika dia mengatakan khud min sihatika li saqam. Persiapan tuh ambil dari masa sehatmu untuk masa sakit. Kenapa? Masa sakit kita nggak bisa beribadah. Salat sunnah, ya mau sholat sunnah, sholat wajib aja di jamak kadang-kala orang sakit gitu kan. Mau wudhu kadang-kala susah, tayamum, namanya orang sakit. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Dan ternyata dalam Islam itu ada satu keindahan yang indah sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim insyaallah, yang beliau mengatakan yuktabu lil mar'il muslim ma kana ya'malu sahihan muqiman idza kana maridan musafiran atau kama qala Rasulullah SAW. Akan ditulis buat seorang hamba yang muslim apa yang biasa dia lakukan ketika dia sehat dan mukim, ketika dia sedang sakit atau musafir, ditulis jemaah.
Kita ini biasa puasa sunnah, sakit nggak puasa sunnah, tetap dapat pahala nggak? Tetap dapat. Biasa menghatamkan Quran tiap seminggu memang sekali, sakit nggak bisa menghatamkan Al-Quran, tetap ditulis kita menghatamkan Al-Quranul Karim walaupun tidak membaca Al-Quran. Ini bekal. Jadi ketika sehat banyak-banyak beramal, ketika sakit orang mau kena stroke, na'udzubillah, semoga kita dijaga dari penyakit itu. Umpamanya umur 60 kena stroke dia, nggak bisa bergerak apa-apa, tapi karena selama hidupnya masa mudanya dia biasa membaca Al-Quran, biasa sholat sunnah, biasa puasa sunnah, itu ditulis semuanya, seakan-akan dia beramal walaupun dia di atas tempat tidurnya tidak beramal. Musafiron, seorang musafir juga. Orang musafir kan nggak sunnah sholat umpamanya rawatib, ya. Terus puasa juga bisa, nggak puasa dia, ditulis nggak pahala buat dia, tetap ditulis buat dia. Wa min hayatika limautika, dan dari masa hidup kita untuk mati kita, tetap beramal. Apalagi amal-amal jariah ya, amal-amal jariah yang bisa terus kita mati terus dia amalan itu menyambung buat kita. Ma'asyiral muslimin, itulah yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Semoga setelah kajian ini kita bisa lebih baik, kita bisa melihat kepada hari esok yang hakiki yang akan kita jumpai, yaitu tatkala kematian itu datang menjemput kita. Hada, semoga Allah menjaga kita semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.